Berarti Yesus itu tidak terlalu Allah, tidak terlalu Allah banget gitu. Bapaknya Yesus lah yang paling Allah. Artinya tidak Allah banget. Yesus bukan Allah maha tinggi, tetapi Jadi Allah jadi saja. Bapak itu Allah. Jadi Bapak Yesus itu lah yang sangat paling Allah. Jadi Bapak itu sangat Bapaknya Allah. Yesus lah yang paling Allah. Kalau yang Yesus paling ini sangat ajaib. Kurang Allah, Bapaknya dia kurang Yesus Allah. lah sang- Belum dewasa kealahannya. Yesus ini belum matang kealahannya. Jadi semua pejabat Masolang surga Indonesia. pasti sosok-sosok yang Allah. Semua pejabat surga pasti sosok-sosok yang Allah. Sosok-sosok yang sangat ajaib. Tetapi yang paling Allah, oh itulah Indonesia, Yahweh. Inilah Pak Pendeta dan Pastor, lihatlah ini. Yahweh. Inilah Semua pejabat surga Pak Pendeta, Pastor, adalah- inilah hasilnya. Kadermu ini, tengoklah. Yang pasti yang disembah Yesus bukan yang sembah Muhammad. Kembali ke tema, Ya, Ibrani itu harus 10:12. Ya. Saudara. Jadi bapaknya Yesus Saudara. lah yang paling Allah. Dede, maafin juga. Tetapi Yesus telah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa. Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus kalau dia turun ke bumi lagi, mati Yang lagi itu jasadnya yang di langit. Yang turun bukan jasadnya. Yang rohnya. turun, Selamat siang. yang turun bukan rohnya, jasadnya, siap. tapi dia memancarkan Roh Kudus. Rohnya yang turun ke bumi. Ya, jadi Roh Kudusnya. Berarti jasadnya di atas itu tinggal lagi. Kalau kelamaan di bumi membusuk sama jasadnya kayak di gini, atas. matahari bercahaya, seperti matahari bercahaya. Wanras Ya, yang seperti matahari bercahaya. Mataharinya tetap di atas, cahayanya sampai ke bumi. Oh begitu. Itulah dia eksistensi Yesus. Iya. Yesus secara Jadi utuh maksud di lo, surga. jadi Kemudian maksud lo cahayanya- Yesus itu kan, dengar kau jangan ngomong sendiri kayak orang gila. Berarti menurutmu Yesus itu kan manusia jasad. Berarti maksudmu tangannya memanjang ke bumi gitu, tangannya. cahaya. Iya, matahari kan cahayanya. Kalau Yesus apanya yang memanjang ke bumi? Bibirnya, hidungnya, giginya yang turun. Cahayanya. Roh itu kan cahaya Yesus. Giginya yang memanjang Dengarkan. ke Jadi, bumi giginya. Yesus itu memiliki roh yang Allah. Yesus itu memiliki roh yang Allah. Roh yang sangat ajaib. Sakit. Jadi yang Yesus itu takut memiliki roh yang Allah. Gue roh yang sangat ajaib. yang takut kepada malaikat itu siapa? Jasadnya Yesus atau rohnya? Jadi waktu Yesus di bumi, ya, rohnya? waktu Yesus di bumi, dia kan seorang manusia biasa. Tapi rohnya gimana? Rohnya manusia biasa atau bukan? Rohnya pun nggak sepenuhnya. Iya, masih setengah liter gitu. Jadi Mama setiap orang yang lulus menjadi pejabat surga itulah disebut Tuhan. Setiap orang yang lulus menjadi pejabat surga itu yang disebut Tuhan. Siapa yang ngetes? Siapa yang tes dia? Siapa yang tes? Di mana pendaftaran? Di mana orang mendaftar? Lulus menjadi Tuhan. Balai Mate, di mana orang mendaftar? Orang mendaftar jadi pejabat surga itu daftar di mana? Apa syaratnya? SKCK kah? Nah, setiap Nabi Kudus lulus menjadi pejabat surga. Nabi caranya tidak lulus menjadi Tuhan. Daftarnya di mana? Cak Kangkung, daftar di mana? Saya mau daftar jadi pejabat. Setiap Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan. Artinya Nabi palsu pasti tidak lulus menjadi Tuhan. Astagfirullahaladzim. Dia masak sakit kepala aku. Bang Leo, agama apa Bang Leo? Bayangkan saja ibu-ibu dengar ini lagi goreng ikan, ikannya hidup kembali, bayangkan. Saking stres ya ikan dengar ini bahasanya bapak ini. Coba. Orang lagi diam aja. Ya, diam dulu. Seorang Tuhan artinya Yesus salah seorang sudah seorang Tuhan pula. Silakan Leo Mat. Masak diam. Seorang Allah artinya Yesus adalah seorang yang sangat ajaib. Ya, silakan Bang Leo. Manras yang otaknya rusak. Oh ini selamat siang semua. Bunda Nora, saya boleh menanya nggak? Ya, boleh. Itu ada Bang Zuma, silakan. Itu temanya tuh. Gini, apakah belum dijawab tadi pertanyaan saya.
masih mau bertanya ini seorang pejabat negara. Muslim lulus. Udah diam dulu gue masak. Kok dari tadi menumbangkan Kristen semua loh, Bang. Tolong kau jawab cuma. Karena sudah ada 16 pertanyaan. Iya, sebentar dulu. 16 pertanyaan. Ada 16 pertanyaan sudah kucatat. Ya, iya, sebentar dulu gue masak. Gak bisa kau jawab. Iya, gak bisa. Saya gak bisa jawab. Ini dalam hidup sehari-harinya ini tak bisa kubayangkan ini orang ini. Gak tahu lah, Bang. Tolong kau jelaskan. Bagaimana mungkin Muslim lulus menjadi warga surga, padahal Allah dan Muhammad tidak termasuk pejabat surga? Iya, nggak apa-apa. Terserah kau lah. Silakan Bang Leomar, mau bertanya apa, Bang? Bang Leo? Ya. Iya, silakan bertanya. Ini saya karantinakan. Saya mau dulu. nanya sama Bunda Nora. Ya. Apakah muslimah itu akan masuk surga, sementara di hadis dikatakan bahwa seorang muslimah itu otaknya separuh, banyak di neraka. Mati wanita yang dimaksud di situ orang-orang kafir, Bang. Kalau wanita muslimah itu tempatnya di surga. Oh gitu ya. Iya. Yang dimaksud di situ kafir, kan kafir lebih banyak daripada Islam. Tapi di situ gak ada kata kafir, Bang. Nah, itu makanya dipelajari Quran itu. Tercatat bahwa di situ tercatat bahwa jika kesaksian seorang wanita tidak disahkan kecuali ada 2 orang, kan gitu. Kalau otak mereka separuh dan paling banyak akan menjadi penghuni neraka, kan gitu hadisnya. Ya, itu orang-orang kafir ya, itu yang melampaui batas itu dalam hidupnya. Karena kalau di dalam Islam itu jelas dikatakan bahwasanya yang masuk ke dalam surga adalah orang yang bertakwa, baik laki maupun perempuan. Allah mengatakan begini, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang selalu bertakwa, baik perempuan maupun wanita, gitu. Oh, berarti bisa nggak? Berarti kalau menurut saya ayat itu kontroversi ya sama Quran, hadis sama Quran itu. Oh tidak. Karena gini, sementara di hadis nggak pernah menyebutkan kekafiran seorang wanita atau seorang muslimah, dia hanya menjelaskan seorang wanita aja. Gitu. Iya, wanita yang dimaksud itu yang separuh akalnya. Yang wanita yang dimaksud separuh akalnya itu adalah wanita yang lebih mengedepankan kecintaannya kepada dunia daripada kepada akhirat. Itu yang dimaksud. Wanita itu lebih cinta kepada perhiasan, keindahan-keindahan, sehingga mereka lebih cenderung kepada hal yang bersifat duniawi. Tapi orang yang bertakwa, laki perempuan, itu tidak akan pernah tersentuh dengan asap neraka. Wa yunajjilla alladzina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wala hum yahzanun. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, laki perempuan, karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Itu Al-Quran menceritakan itu. Begitu, saudara. Iya. Ini Bang Suma bisa nanya satu pertanyaan lagi? Boleh. Saya baca di hadis. Menurut orang Muslim kan, Tuhan itu enggak berbentuk tapi berwujud ya, gitu. Iya, wujud itu bahasa Arab, artinya ada. Ada, tapi tapi nggak berbentuk ya, kayak bentuk fisik gitu kan, nggak ada ya. Tidak sama seperti manusia, tidak sama seperti makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Itu juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu tidak sama seperti makhluknya. Hasbun kau. Itu dalilnya begitu. Saya 5 menit lagi isi ibadah. Dalil kok, asbun kok dalil. Ada Yeremia 10 nomor 6. Pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Yang paling Allah. Mati ya. Tuhannya Israel itu bukan makhluk. Yang disembah oleh Israel adalah makhluk yang bukan makhluk. Makhluk yang paling Allah.
Tidak ada orang Israel membebani Bibel mencatat manusia. bahwasanya Sang Maha Pencipta itulah makhluk yang paling alang. Di mana itu tertulis? Gini Bang Suma, tapi saya baca di hadis itu kata Rasulullah, Rob itu kan dalam bahasa Arab bisa Tuhan, bisa apa ya? Rob telah Bisa menampakkan betisnya, maka sembahlah dia. Nah, pemikiran saya betis ini adalah bentuk fisik daripada seorang manusia kan? Enggak. Nah, gimana ayat itu? Laisa untuk dijelaskan? kamislihi syai'. Laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Maksudnya tidak serupa dengan makhluk itu, Allah itu, manusia itu melihat, Allah pun ada unsur melihat, tapi Berarti dia yang maha, kau sembah itu tidak maha roh, melihat. ya? Allah kemudian maha mendengar, manusia mendengar. Nah, yang dimaksud di sana terlihat betisnya. Betis itu maksudnya kekuatan. Itu majas itu Bang. Itu kekuatan. Sehingga sama seperti kalau saya mengatakan seorang gumasa memiliki wajah. Seekor kera juga memiliki wajah. Apakah kemudian gumasa dan kera itu wajahnya sama? Ya meskipun iya, tapi itu tidak mungkin kita mengatakan sama persis. Tolong kau jelaskan bagaimana Allah bisa itu bekerja tafsirnya Bang Sumaya. Iya betul, karena pencipta Tolong langit kau dan bumi itu jelaskan. tidak Tolong serupa kau dengan jelaskan. makhluk. Tidak Bagaimana- serupa dengan makhluk. Allah Bagaimana- memiliki kemudian kekuatan, dikatakan tangan, untuk menggambarkan bahwa alat untuk memberi itu tangan, alat untuk berjalan itu betis, untuk mempertahankan kekuatan kemudian manusia itu adalah kakinya, betisnya. Jadi kalau Al-Quran menceritakan tentang hal seperti itu itu, menggambarkan ya, menggambarkan tentang alam. Bukannya gambar itu bisa disamakan dengan serupa, segambar gitu. oh enggak. Mohon maaf Bang Suma, saya kurang mengerti penjelasannya. Iya, pencipta langit dan bumi itu intinya tidak serupa dengan makhluk. Kalau tidak serupa dengan makhluk, mau diserupakan kayak mana? Terkait dengan betis, betis bagi manusia, betis bagi pencipta itu tidak serupa dengan makhluknya. Tangan bagi pencipta tidak serupa dengan makhluknya. Penglihatan bagi gitu pencipta ya. tidak serupa dengan makhluknya. Kita hanya memahami betis itu adalah alat yang digunakan untuk menopang badan. Berarti kekuatan manusia itu ada pada betisnya ketika ingin berjalan. Bagaimana orang berjalan tanpa betis? Jadi Tuhan menggambarkan itu semua. Oke, mengerti Bang Suma Iya. tafsirnya. Nah, saya lihat di judul Komal ini kafir musyrik neraka ya. Iya. Bagaimana Bang Suma menafsirkan seorang kafir dan musyrik itu bisa ke neraka, sementara di dalam Muslim itu kafir itu ada 3 jenis ya? Karena kan kata kafir itu merujuk pada kafir, nggak merujuk pada kafir yang ini, kafir yang itu di dalam judul ini ya. Berarti Iya, Kak. karena Intinya saya tahu orang saya kafir. dalam Muslim itu kafir terbagi 3 ya. Anda belajar hadis itu sudah sampai mana ilmunya rupanya? Kok dari Enggak, tadi saya bawa enggak hadis belajar terus? gini, Bang Suma. Anda Saya paham enggak asbabul belajar wurud? hadis. Anda bisa bahasa Arab Bentar, sampai Bang ke Suma. Bentar, hadis-hadis Bang terus Suma. dari Saya tadi. enggak- Anda bisa baca kitab Karena Google. hadis itu kan adalah pendukung daripada Quran itu sendiri. Iya, kan? Al-Quran dulu yang dikaji. Apakah terjemahannya yang salah? Al-Quran atau saya dulu. yang Saudara. saya yang nggak tahu menerangkan Saudara. tentang kearabiannya gitu. Saudara, jadi kalau kita berbicara mengenai agama Islam, mau belajar tentang Islam, kalau kita lihat di data yang ada, bahasa Arab itu cakupannya dengan bahasa Indonesia bak langit dan bumi. Kosakatanya itu Berarti tidak. Oke, mengerti Bang Suma, mengerti. Berarti nggak bisa ya kita menerangkan Al-Quran itu pakai terjemahan ya. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Orang mau apalagi mengkritisi Al-Quran pakai terjemahan, nggak bisa. Nah, Harus- kenapa MUI itu mengeluarkan penerjemahan atau apa ya? Mengeluarkan penerjemahan terjemahan itu bukan untuk sampai bisa Kristen. mengeluarkan tafsir. Terjemahan itu bukan untuk Kristen. Terjemahan itu untuk umat Islam. Nah, umat kalau saya bilang gini, Bible itu terjemahannya bukan untuk Muslim. Oke, Kenapa sekarang Anda menafsirkan tentang Bible? sekarang begini, saya minta ilmu apa yang orang Kristen pakai untuk mengkaji Bible? Ilmu apa? Sebutkan. Satu aja.
Gini Bang Suma, maksudnya ilmu dalam iya, ilmu yang dimiliki, ilmu yang dimiliki, ilmu yang secara ilmiah atau diturunkan aja kalau bicara sendiri gini. Dia nggak izinkan saya ngomong soalnya. Dia sok tahu. Orang kafir ini sok tahu dia. Kalau dia tahu Bang Suma, kalau tertantang pasti. Kalau kapasitas otak itu nggak ada, jangan sok saya nentang, jangan sok nentang gitu loh. Ya udah kamu yang jelaskan. Kalau gitu kamu yang jelaskan. Naikkan dia suruh jelaskan Al-Quran. Naikkan dia kembali, suruh jelaskan Al-Quran, kita belajar sama dia. Mana dia? Naik kembali Bang, kamu jelaskan Al-Quran hadits itu ke saya. Saya yang bertanya. Karena seakan-akan Anda lebih tahu dari saya. Saya nggak berbicara untuk menjelaskan Quran. Terus kenapa Anda nggak mau diam? Kenapa Anda nggak mau diam? Kenapa? Nah, makanya kalau saya balik tanya Anda nggak mau diam? Kenapa Bang Suma menerangkan tentang kitab suci, menafsirkan tentang kitab suci, sementara Bang Suma nggak mengimani itu? Apakah bisa saya samakan seperti itu? Makanya saya bertanya. Bukan makanya. Saya bertanya sama Monyet. Makanya kita berbicara saya bertanya sama Monyet. Monyet, saya bertanya samamu. Disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai supaya saya bisa Lu yang onta. Kamu yang monyet, kamu monyet, kamu monyet. Saya kan bertanya samamu, disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai untuk saya bisa sepadan dengan ariteng yang manusia tanpa otak itu? Saya harus punya ilmu apa supaya bisa menyetarakan ilmu saya dengan Kristen pemakan babi ini? Hah? Saya harus pakai ilmu apa? Kalau Al-Quran, saudara harus menguasai ilmu logat, harus menguasai ilmu nahwu, harus menguasai ilmu saraf, harus menguasai ilmu istiqaq, harus menguasai ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu ba'di, ilmu qira'at, ilmu aqaid, ilmu fikhi, asbabul nuzul, nasik mansuk, ilmu fikhi, ilmu hadits, ilmu wahbi. Itu minimal ilmu yang Anda harus kuasai untuk memahami Al-Quran. Nah, sekarang saya bertanya, saya harus menguasai ilmu apa selain ilmu bohong-bohong dan tipu-tipu supaya saya bisa menjelaskan Bible? Selain ilmu tipu, selain ilmu bohong, selain ilmu menyesatkan, ilmu apa lagi yang harus saya kuasai untuk menjelaskan Bible? Ilmu apa? Sebutkan. Mengerti saya. Iya, anak monyet. Iya, anak monyet. Sebutkan. Bang Suma mengajarkan tentang ilmu-ilmu itu. Karena ilmu-ilmu itu dibuat hanya mendukung kebohongannya Quran kan? Itu ilmu yang harus dikuasai untuk menguasai Al-Quran. Ilmu itu yang harus dikuasai untuk memahami Quran. Karena Al-Quran itu bukan bahasa manusia kayak Bible. Kalau Bible itu karangan manusia, Cak Ayu. Kalau Al-Quran bukan bahasa manusia, maka untuk kemudian memahami isi Quran harus berdasar terhadap ilmu yang mendasarinya. Saya bertanya, ilmu apa yang harus saya kuasai supaya saya bisa berdusta kayak pendeta dan pastor? Ilmu apa? Gitu loh. Tengok lagu masa ini. Yang dikuasai gue masa ini ilmu gila. Itu salah satunya. Nah, selain ilmu gila, ilmu apa lagi yang harus saya kuasai supaya saya bisa menerangkan Bible? Ilmu apa? Coba sebutkan. Ada nggak yang bisa sini? Yang ilmunya juga Allah dan Muhammad tidak termasuk pejabat surga. Nah, itu tengoklah. Ini salah satu ilmu yang harus dikuasai. Untuk menjelaskan kekristenan itu, untuk menjelaskan kekristenan itu harus gila seperti gue masa ini. Gitu anak monyet. Ya, jadi kalau Anda tak ada ilmu tentang Islam, jangan sok tahu di hadapan saya, ya. Jangan sok tahu. Murid-murid saya aja nggak ada yang berani ngomong depan saya kalau saya sedang menjelaskan. Kalau mereka tanya tentang Quran, saya jelaskan tentang Islam. Pakai kaidah Islam. Jangan pula kau yang sok tahu. Oke, saya tanya lagi. Ilmu apa selain ilmu gila kayak gue masa ini yang harus dikuasai untuk bisa menjelaskan isi Biblemu itu, yang karangan manusia itu? Silakan. Udah naik lagi anak monyet ini, anak monyet ini naik lagi. Maksudnya penjelasannya udah. Yang tidak berotak bisa minum. Anak monyet tadi belajar kau dulu 100 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang Kristen ini. Yang Kristen itu jelaskan ke saya, ilmu apa yang harus saya kuasai? Tolong jelaskan bagaimana yang tidak berotak mencipta orang yang berotak.
Tuh coba tengoklah, selain ilmu gila, ilmu apa lagi selain ilmu gila yang harus dikuasai oleh seorang penginjil atau pengbibel supaya jemaat-jemaat itu bisa kemudian paham Bibel? Ilmu apa yang mereka harus kuasai? Silakan. Silakan Ilmu Bang. Apa? Eksegesis. Eksegesis apa itu? Apa itu eksegesis? Ilmu tafsir ya, cocok lah berarti. Kalau eksegomai atau eksegesis yang harus dikuasai ya berarti ilmu tafsir kan? Ya cocok lah itu berarti. Berarti kami bebas menafsir karena memang ilmunya harus tafsir-tafsir doang kan gitu. Disiplin ilmunya apa? Madrasah Indonesia. Gak mau apa dia Bang? Dia mau menjelaskan Bang. Iya nggak bisa dia menjelaskan. Makanya aku bilang anak monyet, jangan banyak cerita anak monyet. Kapasitas mengganda, ilmu enggak ada. Anak monyet tidak layak menjelaskan di depan manusia. Aduh. Kenapa nih? Jaringan ya? Gak tahu aku. Rungkat, iya. Aduh, Allah.